Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza jaa ramadan futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang masih mengaruniakan nikmat luar biasa kepada kita semua. Salah satunya yang utama hari-hari ini kita rasakan adalah diperkenankannya kita kembali merasakan indahnya detik demi detik bulan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan amal salih yang sudah kita lakukan di Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Kita pun berdoa kepada Allah, semoga kita diberikan keistiqomahan, semangat untuk mengoptimalkan Ramadan kita dengan amal-amal ibadah, meraup pahala keberkahan dari Allah, dan mengoptimalkan taubat sehingga mendapatkan ampunan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan kali ini adalah Ramadan kedua kita di tengah masa pandemi yang cukup panjang ini. Maka mari kita mengambil hikmah dari puasa Ramadan, kegiatan Ramadan yang masih berada dalam masa pandemi ini. Pertama adalah bahwa kadang-kadang ketika Ramadan dijalankan di masa pandemi, mungkin ada sebagian yang merasa surut semangatnya. Tidak sebagaimana Ramadan sebelumnya, meriahnya, gegap gempitanya, kegiatan-kegiatan di mana-mana, sehingga membuat sebagian surut semangatnya. Tak begitu semangat untuk mengoptimalkan Ramadan. Maka tentu tidak demikian sikap seorang muslim yang benar. Sebab mari kita renungkan bersama, kemuliaan, keagungan bulan Ramadan itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Melainkan justru sebaliknya. Ramadanlah ketika dia datang, maka datangnya Ramadan itu akan membuat situasi dan kondisi apapun menjadi penuh keistimewaan,
penuh keberkahan, penuh keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi bersabda dalam hadisnya, "Idza jaa Ramadan," apabila datang bulan Ramadan, "futtihat abwabul jannah." Dibukalah pintu-pintu surga. Hari-hari ini Allah buka selebar-lebarnya pintu surga. Tak peduli masa pandemi atau tidak, ini keagungan Ramadan yang datang yang akan membuat hari-hari kita istimewa, penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Wa ghulliqat abwabun nar, ditutup pintu-pintu neraka. Dalam makna yang lain adalah Allah Subhanahu wa taala memberi ampunan seluas-luasnya sehingga seseorang tak perlu nanti masuk ke neraka untuk dosa-dosa yang pernah dia lakukan, sebab telah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak peduli masa pandemi atau tidak, ini keagungan yang dibawa oleh Ramadan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Wasuffidatis syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Hari-hari inilah detik-detik yang penuh kemuliaan itu yang akan datang mengistimewakan setiap momentum, mengindahkan setiap suasana dan kondisi, apapun kondisi yang sedang kita hadapi saat ini. Maka pertama, bersemangatlah terus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raup kemuliaan Allah, raup ampunan Allah. Ramadan ini tak semua Allah izinkan, Allah takdirkan untuk merasakannya di tahun ini. Maka kita yang Allah berikan kesempatan, jadikan dia sebagai bekal terbaik kita untuk kelak jika kita kembali kepada Allah, kita telah punya bekal pahala dari Allah, kita sudah punya bekal ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, hikmah Ramadan di masa pandemi ini adalah bahwa justru kita bisa mengambil pelajaran, hikmah, pemaknaan yang lebih mendalam dari puasa Ramadan di masa pandemi ini. Mari kita lihat Bapak Ibu rahimakumullah, kita bisa belajar dari ibadah puasa ini. Ibadah puasa yang kita jalani artinya seseorang menjalankan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kita sedang menjalani ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketetapan Allah berupa puasa ini tak mudah kita jalankan. Di tengah panas terik matahari harus menahan haus, menahan lapar, tetap berkegiatan walaupun kondisi fisik lemah, tetap harus menjalankan hari-hari kita. Kenapa kita tetap menjalankan puasa itu walaupun mungkin tak mudah, ada perjuangannya? Karena ini adalah ketetapan Allah untuk kita yang kita jalani dengan penuh keridhaan, penuh ketegaran. Kita yakin bahwa di balik semua ini ada hikmah besar, ada pahala besar yang Allah sediakan untuk kita semua, dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya dalam ketetapan yang Allah berikan ini. Kalau kita tarik pelajaran ini kepada masa pandemi sekarang, pun demikianlah di masa pandemi ini. Ini adalah ketetapan Allah untuk kita semua. Sudah 2 Ramadan kita menjalaninya. Mungkin tidak mudah, ada keterbatasan ekonomi, bisnis, pekerjaan, kegiatan. Mungkin tidak mudah layaknya puasa yang butuh perjuangan tadi. Tetapi kita tegar menjalaninya. Tak ada berputus asa, tak ada berkeluh kesah. Kita nikmati, jalani ketetapan Allah ini dengan sebaik-baiknya, layaknya kita jalani ibadah puasa kita. Dan kita yakin Allah tak mungkin menzalimi kita. Di dalam ujian ini pastilah ada hikmah besar di balik itu semua. Dan
Kita yakin pula layaknya ibadah puasa yang nanti pasti ada masa berbukanya. Maka ujian pandemi ini pun pastilah nanti ada berbukanya, ada selesainya. Kita bisa rapat kembali soft, kita bisa selesaikan dengan menggunakan masker ini. Ada masanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah, pertolongan Allah itu sudah dekat. Yang penting jalani dengan penuh keikhlasan, ketegaran, kesabaran. Jangan mengeluh, jangan berputus asa. Pasti ada saat berbukanya. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana orang yang Allah takdirkan wafat dalam masa pandemi ini, wabah ini? Kapan berbukanya mereka? Maka jawabannya, justru bagi mereka yang Allah takdirkan wafat di masa pandemi karena wabah ini, maka Nabi bersabda dalam hadisnya bahwa wal mat'unu syahidun, orang yang wafat karena wabah penyakit, maka dia punya nilai wafatnya mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada mungkin sahabat, keluarga kita yang Allah takdirkan wafat di masa pandemi ini, kita mendoakan mereka, beliau-beliau semuanya, agar diberikan ampunan oleh Allah, diterima amal ibadahnya, dan kata Nabi mereka mendapatkan pahala syahid, pahala istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ketegaran kita. Jangan sampai kemudian karena tidak tegar menjalani ujian yang panjang, akhirnya justru melakukan hal-hal yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Katanya Bapak Ibu rahimakumullah, ada yang karena bisnisnya seret berbuat curang, menipu dan sebagainya. Kita tahu pemberitaan, ada yang jualan cabai, jualan lombok, sekarang katanya dicet ya, agar nampak merahnya. Tak sabar dengan ujian masa pandemi, mungkin ada dampaknya pada ekonomi. Sampai katanya, kan ada cerita, ada bapak-bapak yang mengajak istrinya ke kebun lombok, kebun cabai, karena ingin rekreasi sekaligus ya ingin membeli langsung dari kebunnya. Apa yang terjadi katanya Bapak Ibu, begitu melihat kebun lombok itu yang banyak sekali, kata suaminya kepada istrinya, "Ma, itu lihat itu, ciptaan Allah itu luar biasa." Ternyata dalam satu tanaman lombok itu bercampur katanya Pak, antara lombok yang masih enom sama lombok yang sudah tuek. Itu satu tanaman bercampur, lombok enom, lombok tuek. Itu ada hikmahnya Ma, kata suaminya. Apa hikmahnya Pak katanya? Jadi Ma, kalau satu tanaman lombok itu bercampur, lombok enom dan lombok tuek itu indah, maka hidup kita itu juga akan indah kalau bercampur antara embok enom dan embok tuek katanya Pak. Nah, ini akal-akalannya bapak-bapak ini Pak ya. Jadi menggiringnya ke arah itu. Besoknya Pak, dibuatkanlah sambal sama istrinya, hasil beli dari kebun lombok itu. Dibuatkan sambal pedesnya luar biasa. Ketika dimakan sampai murus-murus suaminya. Kata suaminya, apa-apaan ini sambalnya kok pedes sekali. Apa kata istrinya? Ya itulah akibatnya kalau lombok enom sama lombok tuek dicampur katanya. Nah, maka jalani Pak ketetapan Allah ini dengan penuh optimisme. Bismillah kita berinovasi, berkreasi di bidang apapun di tengah keterbatasan yang ada ini. Ada juga Pak yang gampang menyerah. Akhirnya maaf sakit sedikit ke dukun. Na'udzubillah, baik di masa pandemi atau di luar masa pandemi, ke dukun. Sakit sedikit lari ke dukun, cari dukun. Dulu katanya ada datang ke dukun cilik, kemudian dicelupkan batu kepada airnya. Oh itu antri semuanya, mahal airnya. Katanya airnya disebut dengan air Ponari Sweat. Nah itu zaman dulu itu Pak, sampai ditegur oleh MUI. Tidak tegar menjalani.
Saat Covid ini Pak ada cerita. Ada orang yang alhamdulillah Allah berikan karunia kekayaan. Dia mencoba berbagai cara untuk terhindar dari Covid ini. Apa yang dilakukan? Di antaranya ke dukun. Dia datangi dukun di satu tempat, agak masuk, datang ke dukun itu minta mantra-mantra, minta air yang diberi mantra-mantra itu. Karena dia ingin berupaya dengan segala cara. Begitu pulang dia Pak, dicegat sama Pak RT, Pak RW ketemu. Loh, ibu dari mana kok masuk ke sini? Karena kehati-hatian dibatasi mobilitas di daerah itu. Ternyata kata ibu ini, saya dari Mbah Fulan, Mbah dukunnya, minta mantra-mantra agar kita menjaga diri dari Covid ini, dari wabah ini. Semua cara saya lakukan Pak. Yang mana Bu yang didatangi itu Mbah Fulan yang di pojok itu? Loh, katanya ketua RT-nya, Mbah Fulan itu Bu sedang isolasi mandiri karena positif. Wah. Apa kata dia, habislah saya disembur tadi waktu di sana itu. Nah, maka jangan ke jalan yang tidak diridhoi Allah, jalani dengan sebaik-baiknya, jangan curang dalam bisnis, jangan lari ke dukun. Semua ini ada masanya nanti akan Allah angkat. Allah ingin lihat sejauh mana kesabaran dan ketegaran kita. Yang terakhir Bapak Ibu rahimakumullah, singkat saja, yaitu kita bisa mengambil hikmah dalam masa pandemi ini. Kita sekarang mungkin terbatasi sendiri-sendiri ibadah kita ini. Dalam makna bersama dalam jamaah, tapi soft masih harus sendiri-sendiri, terpisah-terpisah. Begitu pula kegiatan lainnya, mungkin tadarus, tidak bisa sebagaimana dulu bersama-sama. Buka bersama, di mana-mana bersama. Mungkin banyak terbatasi sendiri-sendiri. Tapi ambil hikmah dari situ. Apa hikmahnya? Di antaranya adalah itu mengingatkan kita bahwa mungkin kita memang bersama dalam ibadah itu, tetapi sebenarnya kita diingatkan bahwa kelak saat kita kembali kepada Allah, kita juga akan sendiri-sendiri hanya dengan amal kita masing-masing. Kelak kita ketika dikubur, tetaplah kita sendiri yang menemani hanya amal kita saja. Saat dibangkitkan menghadap Allah, tetaplah kita juga nanti akan dihisap sendiri-sendiri dengan amal ibadah kita. Maka tetap semangat walaupun dalam kesendirian, walaupun terpisah soft kita renungkan itu. Bahwa ya Allah, saya harus semangat dalam ibadah meskipun masih sendiri-sendiri, masih masing-masing terpisah. Sebab kelak saya dikubur pun hanya akan ditemani amal saya ini. Salat yang saya terpisah dengan yang lain ini, itulah yang kelak akan bersama dengan saya, amal kebaikan saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa idza ja'atis shakhah, apabila ditiup sangkakala yang kedua, dibangkitkan semua setelah tiupan yang pertama, semuanya meninggal, dibangkitkan ketika tiupan yang kedua, yauma yafirrul mar'u min akhihi, maka larilah seseorang dari saudaranya, tak ngurus saudaranya, sendiri-sendiri. Wa ummihi wa abih, lari dari ibu dari bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari anak dan dari sahabat-sahabatnya. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, masing-masing mereka akan sibuk dengan urusan mereka sendiri untuk mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tetap semangat walaupun dalam kesendirian, tadarus sendiri-sendiri misalkan, tetap semangat. Hatamkan Al-Quran, juz demi juznya kita baca. Jangan Pak katanya kalau sendiri-sendiri tidak semangat, tidak seperti ketika sama-sama. Ada Pak yang sendiri-sendiri tidak pernah baca lagi. Nah, ini bapak-bapak yang biasanya aktif di kantornya, ditanya sama temannya, sampean tadarusnya sudah juz berapa? Yang satu menjawab, saya sudah juz 15. Nah, karena dia masih semangat. Kamu juz 20, bagus. Bapak yang tidak pernah ngaji ini Pak ditanya, karena memang tadarusnya sendiri-sendiri. Sampai juz berapa Pak sekarang Pak katanya? Kata beliaunya, saya tadarus sendiri di rumah lah. Ya juz berapa sekarang? Ya alhamdulillah sudah akhir-akhir juz 32 katanya Pak. Padahal tidak ada juz 32 itu. Ketahuan kalau tidak pernah menghatamkan Al-Quran itu. Maka insya Allah tetap semangat Pak, raup ibadah Ramadan ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keluar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang bisa memaknai Ramadan di tengah pandemi dengan lebih mendalam,
sehingga kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.